Assalamualaikum, permisi. Siapa Mbak? Jadi saya dari Puskesmas Dr. Subandi, Ibu akan melakukan penyuluhan di rumah Ibu. Oh iya, masuk Mbak, mari Mbak, masuk. Mari Mbak, duduk. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya apa benar ya dengan rumah keluarga Bapak Tony? Benar Mbak. Baik, jadi perkenalkan ya Bu, Mbak. Saya perawat Nola dari Puskesmas Dr. Subandi. Jadi saya di sini itu untuk melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, apakah Ibu dan Mbak sudah paham mengenai perilaku hidup bersih dan sehat? Belum Mbak. Baik, jika Ibu belum paham, jadi saya akan menjelaskan dan memberi sedikit edukasi tentang pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian contoh penerapannya di lingkungan keluarga, manfaat dan juga dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk waktunya sendiri, saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan tempatnya di sini saja, di ruangan ini saja, di rumah Ibu. Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Bersedia Mbak. Baik. Tadi Ibu kan menyampaikan bahwa Ibu dan Mbak masih kurang paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, untuk mandi, Ibu dan Mbak itu mandi berapa kali sehari ya? 2 kali Mbak. Kalau Mbak? Kalau saya 1 hari sekali, itu pun kalau saya tidak malas. Oh begitu ya. Nah, untuk yang dilakukan Ibu itu sudah benar, mandi itu 2 kali sehari. Nah, kalau untuk Mbak, mulai sekarang kalau mandi itu 2 kali sehari ya Mbak, karena mandi 2 kali sehari itu bertujuan untuk menjaga kebersihan tubuh kita supaya terhindar dari kuman yang bisa masuk ke tubuh kita itu melalui keringat seperti itu. Oh begitu ya Mbak. Iya, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada Mbak dan juga Ibu mengenai perilaku hidup sehat. Untuk pengertian dari perilaku hidup sehat sendiri itu adalah salah satu perilaku kesehatan yang dilakukan oleh atas kesadaran diri pribadi sehingga anggota keluarganya itu mampu menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan. Salah satu jenisnya itu PHBS di lingkup rumah tangga. Nah, jika PHBS ini dilakukan, otomatis keluarga itu akan dapat dengan mudah jika mengalami masalah kesehatan dan juga akan meminimalisir gangguan kesehatan. Seperti itu Ibu. Jadi setelah saya beri penjelasan barusan, apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh, seperti itu ya Mbak. Terus untuk contoh penerapan ya Mbak, contoh penerapan dari PHBS di lingkup rumah tangga itu apa aja Mbak? Nah, untuk contoh penerapannya sendiri itu bisa dari yang tadi Ibu, contohnya mandi. Mandi itu bisa minimal 2 kali sehari seperti itu. Kemudian juga bisa mencuci tangan dengan sabun dan juga 6 langkah sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Juga bisa minum air putih sehari itu minimal 8 gelas. Lalu juga bisa melalui itu aktivitas fisik, rutin melakukan aktivitas fisik. Contohnya kalau buat Mbak itu bisa olahraga, Ibu juga bisa olahraga ringan di rumah dengan cara bersih-bersih rumah. Itu juga termasuk PHBS Ibu. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Ya, saya sudah paham Mbak. Makasih ya Mbak. Tapi sus, jika kita tidak menerapkan PHBS, apakah berdampak pada kita sendiri? Jadi gini, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kan tujuannya menerapkan perilaku hidup sehat itu untuk mengatasi masalah kesehatan, khususnya di keluarga, dan juga meminimalisir gangguan kesehatan di dalam keluarga itu. Nah, jadi jika kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, jadi kita itu akan lebih beresiko terkena penyakit dan terkena masalah gangguan kesehatan yang lain seperti itu. Maka dari itu kita penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di lingkup keluarga. Seperti itu Mbak.
Jadi sekarang apakah Ibu dan Mbak sudah paham mengenai perilaku hidup bersih dan sehat? Nggih, pas udah Mbak. Baik, Ibu jika sudah paham, mungkin bisa diulangi sedikit terkait penjelasan yang tadi saya jelaskan. Iya Mbak, seperti yang Mbak jelaskan tadi ya, penerapan PHBS dalam lingkup rumah tangga itu seperti kita tuh harus cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas ya. Terus juga rutin mandi, kalau bisa ya 2 kali sehari minimal ya Mbak ya, jangan sampai 1 kali. Terus Iya. juga melakukan aktivitas ya, aktivitas ringan itu seperti kayak nyuci-nyuci baju, bersih-bersih rumah, terus nyapu-nyapu lingkungan itu ya Mbak. Terus mungkin kalau buat adik ini kan juga bisa Iya. rutin olahraga ya, kan mumpung masih muda biar nanti tuanya tuh tetap sehat. Tapi ya buat saya sama bapak juga ya harusnya ya rutin olahraga juga ya, juga rutin minum ya Mbak ya, minimal 8 gelas sehari itu Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Baik, jika Ibu dan Mbak sudah paham, jika nanti ada kunjungan lagi, izinkan saya untuk memeriksa perkembangan keluarga Ibu ya. Iya. Nah, untuk waktunya sendiri itu nanti 3 bulan lagi Bu, saya akan datang ke sini. Kemudian untuk tempatnya tetap di rumah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak, Ibu sudah Iya. mau menerima saya dengan baik, sudah mau menerima informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit permisi terlebih dahulu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak sudah mengasih edukasi ke keluarga kami. Iya, terima kasih juga Bu, semoga membantu. Iya Mbak, makasih. Hati-hati ya Mbak. Terima kasih ya Ibu, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Ya.